Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Pastinya selalu semangat untuk belajar matematika. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang vektor. Jadi, vektor dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu definisi vektor, yang kedua vektor di R2 atau dimensi 2, kemudian vektor di R3 atau dimensi 3. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi vektor. Jadi, apa sih vektor? Ya, vektor merupakan besaran yang mempunyai arah. Dalam definisi vektor terdapat 3 bagian pula. Yang pertama yaitu vektor posisi, yang kedua yaitu vektor 0, dan yang ketiga adalah vektor satuan. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang vektor posisi di R2 dan di R3. Maksudnya vektor posisi di dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi apa sih perbedaan antara dimensi 2 dan dimensi 3? Kalau dimensi 2 hanya terdapat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kalau di dimensi 3 terdapat 3 sumbu pastinya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Baik, yang pertama kita akan menggambar vektor di dimensi 2. Sebagai contohnya, langkah pertama kita harus membuat diagram kartesius, yaitu dengan menarik sumbu Y dan kemudian sumbu X-nya. Lalu dari titik pangkal O 0,0 kita akan membuat garis A sampai dengan A besar yaitu X1, Y1. Maka dari 0 ke garis A tersebut, ke titik A tersebut itu merupakan vektor posisi. Intinya vektor yang menentukan posisi atau ada arahnya gitu ya. Baik, begitu. Kemudian jadi untuk mencari panjang si vektor posisi ini, rumusnya adalah dengan menggunakan panjang vektor, yaitu panjang vektor A sama dengan akar X kuadrat atau akar X1 kuadrat ditambah dengan akar Y1 kuadrat. Paham ya? Kemudian untuk vektor yang di dimensi 3 hampir sama, cuman bedanya terdapat 3 sumbu. Sumbu yang pertama yaitu sumbu Y, kemudian sumbu X, dan berikutnya sumbu Z-nya. Kemudian setelah 3 sumbu tersebut, yaitu kita akan membentuk bangun ruang atau biasanya itu kubus atau balok seperti itu. Kemudian dari titik pangkal 0,0 kita akan menarik garis atau vektor P, yaitu titiknya adalah X1, Y1, dan Z1. Maka garis ini atau vektor ini merupakan vektor posisi dari 0 sampai ke titik A, ke titik P, begitu ya. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, kita akan membahas materi tentang vektor. Yang pertama yaitu vektor posisi. Sebelum ke vektor posisi, masih diingatkah pengertian vektor? Jadi vektor merupakan besaran yang mempunyai arah. Jadi misalkan ini adalah gambar vektornya dari titik O 0,0 ke titik A X1, Y1. Jadi titik 0 di sini merupakan titik pangkal vektor atau titik asal. Kemudian ini adalah arah dari vektornya dan ini adalah titik ujung dari vektor. Kemudian vektor dapat ditulis dengan cara atau simbol-simbol vektor ya, itu boleh dengan menggunakan A, B, C, misalkan ini seterusnya. Di sini adalah hurufnya harus tebal. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan seperti ini, ada tanda panah di atasnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu kemudian ada topiknya, jadi A begini ya, B kemudian C dan seterusnya. Jadi untuk menulis vektor menggunakan huruf-huruf seperti ini. Yang pertama tebal, yang kedua yaitu ada panahnya, dan yang ketiga ada topiknya. Kemudian misalkan ini adalah vektor A-nya, yaitu dari titik asal 0,0 atau 0,0 ke titik A-nya yaitu X1, Y1. Kemudian oleh karena itu vektor A dapat ditulis dalam bentuk pasangan bilangan berurutan, yaitu
vektor A sama dengan X1, Y1, atau juga bisa menggunakan vektor kolom, yaitu misalkan vektor A sama dengan X1 sama Y1. Perbedaannya adalah kalau menggunakan seperti ini, jadi ada komanya ya, beda dengan ini ya. Kemudian jadi vektor A ini disebut dengan vektor posisi. Dan karena dari titik XA, X1, Y1 dengan menggunakan rumus jarak, atau dari sini ke sini mencari panjang vektor A ini dengan menggunakan rumus jarak atau panjang vektor. Jadi rumus panjang vektor adalah, nah artinya garis 2 ini bukan arti mutlak ya, tapi artinya adalah panjang vektor dari A sama dengan akar X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat. Berarti ini untuk vektor yang dimensi 2. Kemudian berarti kalau untuk vektor yang dimensi 3, yaitu untuk vektor A-nya sama dengan X1 Y1, Z1, atau vektor A sama dengan X1 Y1 Z1. Ini untuk yang dimensi 3-nya. Dan panjang vektornya pun sama ya, sama dengan akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Oke, dari rumus-rumus ini bisa dipahami ya. Jadi untuk cara mencari panjang vektor, ini untuk yang dimensi 3, ini untuk yang dimensi 2. Begitu ya. Berikutnya adalah vektor satuan. Jadi vektor satuan merupakan vektor satuan dari A, merupakan vektor yang arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya satu satuan. Misalkan ini vektor A-nya ya, ini vektor A-nya, kemudian ada berapa satuan? Di sini vektor A-nya ada 4 satuan ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang dimaksud dengan vektor satuan yaitu apa nih? Ini segini. Ini merupakan vektor satuan, begitu ya. Kemudian untuk mencari panjang vektor satuan itu rumusnya adalah panjang vektor satuan sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Jadi rumusnya apa? Kemudian vektor A-nya atau vektor A-nya gini ya, vektor A-nya adalah tadi X, Y ya. Vektor A-nya adalah X1, Y1 per panjang vektor A tadi rumusnya X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat, begitu ya. Atau boleh juga 1 per akar X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat dikali dengan X1 Y1. Ini untuk yang dimensi 2. Kemudian kalau yang dimensi 3 berarti panjang vektor satuannya sama dengan 1 per akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat dikali dengan X1 Y1 Z1. Jadi ini untuk mencari rumus untuk mencari vektor satuan yang dimensi 3. Contoh yang pertama, diketahui koordinat B 2,2, kemudian F-nya 2,2,2, maka tentukan vektor satuan dari koordinat tersebut. Yang pertama kita akan mencari vektor satuan dari yang 2 dimensi ya, atau koordinatnya 2,2, atau sama aja dengan vektornya vektor OB ini ya, karena titik 0 ke titik B. Baik, untuk vektor satuannya berarti panjang vektor satuannya sama dengan 1 per ya kan, panjang vektor OB dikali dengan vektor B-nya, atau sama dengan 1 per akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali dengan X1 Y1. Ingat ini rumus untuk mencari panjang vektor satuan. Ini adalah X1, ini adalah Y1, berarti sama dengan 1 per akar 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sininya 2 sama sini, paham ya. Kemudian 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4, jadi akar 8. 1 per
akar 8. Di sininya 2. Akar 8 berapa? Ya, akar 8. Akar 8 sama dengan akar 4 dikali 2. Akar 2 adalah, akar 2 nya kan 2 ya, jadi 2 akar 2. Akar 8 sama dengan 2 akar 2. Jadi sama dengan 1 per 2 akar 2, kemudian 2. Paham ya sampai sini? Kemudian karena ini kan belum dikalikan, jadi dikalikan terlebih dahulu, dikalikan masing-masing. Berarti berapa? Sama dengan ini kali ini berarti 2 per 2 akar 2 gitu ya. Kemudian ini juga sama 2 per 2 akar 2. Ternyata 2-nya bisa dicoret. Coret 1 ya. 1, maka sama dengan hasilnya 1 per akar 2 dan 1 per akar 2. Paham ya sampai sini? Oke, kemudian ternyata akar itu nggak boleh di bawah atau harus dirasionalkan. Berarti cari dulu berapa sih rasional dari 1 per akar 2. 1 per akar 2 harus dikalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan hari ini adalah bilang akar yang di bawah, sama dengan dikali dengan akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 sama dengan berapa? Ya, akar 2. Kemudian 2 dikali 2, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, atau akar dialih ke akar dengan angka yang sama maka akarnya hilang. Jadi sama dengan 1 per 2, ini kan 1 ya, 1 per 2 akar 2. Kita pindahkan ke sebelah sini, berarti hasilnya adalah, hasil panjangnya adalah kita buat vektor garis ya, jadi 1 per 2 akar 2, 1 per 2 akar 2. Begitu ya untuk penyelesaian mencari panjang vektor satuan. Lanjut ke vektor yang dimensi 3. Jadi caranya sama ya, berarti panjang vektor satuannya, tulis dulu titik koordinatnya, berarti OF ya. Vektor OF sama dengan di sininya 2,2,2. Berarti ini adalah X1, Y1, dan Z1. Rumusnya apa? Vektor satuan sama dengan 1 per akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat dikali dengan X1, Y1, dan Z1. Kemudian lanjut masukkan ke rumus, yaitu panjang vektor satuan sama dengan 1 per akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan dikali dengan 2 gini ya, maka sama dengan 1 per 2 kuadrat 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12, jadi akar 12 dikali 2 ya. Akar 12 berapa sih? Oke, akar 12 adalah berarti akar 12 sama dengan 4 dikali dengan 3. Jadi akar 4 adalah 2, maka 2 akar 3. Kemudian masukkan ke sini, berarti sama dengan 1 per 2 akar 3, 2. Kalikan semuanya ya, kita jadikan vektor baris, berarti 2 per 2 akar 3, kemudian koma 2 per 2 akar 3, kemudian koma per 2 akar 3. Begini ya. Kemudian 2-nya habis coret-coret tinggal 1. Nah, ini kan masih belum rasional ya, artinya akar masih ada akar sebagai penyebut. Jadi kita harus merasionalkan dulu bentuk akarnya. Yaitu caranya sama kayak yang soal sebelumnya, yaitu 1 per akar 3 dikalikan sekawannya akar 3 per akar 3, maka sama dengan dikalikan akar 3. Ini kali ini 3 ya, maka ini kan 1 di sini, maka 1 per 3 akar 3. Setelah ketemu akar rasionalnya, karena kebetulan ini soalnya angkanya semua sama, berarti panjang vektor E sama dengan 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3. Cukup mudah ya. Soal nomor 2, misalkan vektor A
yaitu vektor A-nya sama dengan min 3 sama 4 di dimensi 2 dan vektor B-nya di dimensi 3 yaitu angkanya 2, min 1, 2. Kemudian tentukan yang pertama vektor satuan dan yang kedua panjang vektor satuan A dan yang kedua panjang vektor satuan B. Baik, kita akan coba yang pertama dulu ya. Yang A-nya yaitu panjang vektor satuan dari vektor A yaitu min 3 sama 4. Panjang vektor satuan sama dengan rumusnya apa? 1 per akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X1 Y1. Sama kayak tadi, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka sama dengan 1 per akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kemudian di sini ya min 3 sama 4. Sampai sini paham ya? Next, kemudian dikuadratkan. Min 3 kuadrat sama dengan berapa? 9. 4 kuadrat 16. Jadi 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi 1 per akar 25, di sini ya min 3 sama 4. Akar 25 berapa? 5 ya. 1 per 5 dikali faktornya 3 sama 4. Maka sama dengan masing-masing dikalikan. Maka sama dengan min 3 kemudian sama min 3 per 5 sama dengan 4 per 5. Begitu ya. Kemudian yang kedua vektor satuan dari B. Jadi cari dulu panjang vektornya ya. Itu rumusnya kita masukin, rumusnya vektor satuan dari B. Panjang vektor satuan B sama dengan kemudian 1 per akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Jadi vektor satuan dari dikalikan dengan vektor B-nya 2 min 1 2. Kemudian yang ini dikuadratkan masing-masingnya. Jadi atau dimasukkan angka-angkanya. Berarti angkanya 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ingat kalau min harus dikurungin ya. Kemudian dikali dengan 2 min 1 2. Sama dengan kuadratkan masing-masing angkanya. Di sini 4, di sini 1, di sini 4. Berarti jumlahnya sama dengan 9 ya. Maka 1 per akar 9 sama dengan 2 min 1 2. Maka 1 per 3 2 min 1 2. Berarti vektor satuan dari vektor B adalah gimana? Berarti kita buat vektor baris ya. Biar lebih enak. Sebenarnya bebas kok, mau baris boleh, mau kolom boleh. Jadi 2 dikalikan 2 per 3, min 1 per 3, 2 per 3. Mudah ya untuk mencari vektor satuan.